Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Ilmu Negara yang beranggotakan yang pertama ada Fadia Sabita dengan NPM 1101102102222. Selanjutnya ada Hanif Hashimon Mubarak dengan NPM 1101102102252. Selanjutnya yang ketiga ada Muhammad Rafi Nurdin dengan NPM 1101102102205. Yang keempat ada Imam Ghazali Anwar dengan NPM 1101102102448. Yang kelima ada Tiara Putri Basira dengan NPM 1101102102338. Lalu yang selanjutnya yang keenam ada Janis Krisadi dengan NPM 1101102102557. Pada saat ini kami ingin menyampaikan argumentasi kami mengenai Indonesia apakah termasuk pada negara kekuasaan, negara hukum, atau negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan, welfare state, adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu penganut sistem ini dengan mengadopsi welfare state model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelajaran sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan hanya secara minimal serta pada umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Dukungan secara konstitusional termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 23, 27, 28C, 31, 33, dan 34 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dirasa masih keteteran karena undang-undang yang mestinya mendahulunya justru terbit belakangan. Hal ini justru memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah untuk menyelenggarakan konsep welfare state sekalipun dengan modal minimal. Hal ini diperparah dengan kondisi negara Indonesia yang syarat dengan korupsi yang dapat dibuktikan melalui survei-survei internasional yang menyoroti masalah negara-negara yang dilanda korupsi, di mana negara Indonesia menduduki ranking 107 negara dari 177 dengan indeks 34 dari 100, yang merupakan angka tertinggi. Seharusnya Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang kesehatan saja dalam merealisir konsep welfare state, tetapi bidang pendidikannya juga dapat dijadikan prioritas utama, karena sebagai penghasil sumber daya manusia yang idealis, bermoral, bermental, dan berakhlak untuk menciptakan Indonesia bersih demi tercapainya angan-angan negara kesejahteraan. Negara kekuasaan atau dalam bahasa Belanda Machtstaat adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Negara kekuasaan atau Machtstaat identik dengan pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan berdasar atas kehendak penguasa atau pemerintah, di mana penyelenggaraan kekuasaan yang terpusat atau sentralistik. Menurut para ahli, yang pertama adalah Gumplowicz. Gumplowicz antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah eine Organisation der Herrschaftlicher Minoritat über eine Majorität, atau organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar. Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat. Lalu pendapat lain adalah Machiavelli. Machiavelli berpandangan bahwa negara kekuasaan atau Machtstaat ialah negara dengan kedaulatan tertinggi yang terletak pada kekuatan penguasa dan bukan rakyat ataupun prinsip-prinsip hukum. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material, yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Serta jika ditelisik secara keseluruhan, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara tentunya tidak dapat dikatakan sebagai negara kekuasaan. Karena pada dasarnya, Pancasila sangat memegang teguh asas demokrasi ataupun negara kesejahteraan. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material, yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Serta jika ditelisik secara keseluruhan,
isi dari Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.